mempersulit acara sholawat. Siapapun yang mengadakan acara sholawat tersebut, itu pemerintah goblok, itu pejabat goblok, itu aparat goblok, saudara-saudara. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Atau mungkin zikir merusak konsentrasi mereka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara, sebelumnya saya mohon maaf sedikit saja yang ingin saya sampaikan, karena saudara-saudara sudah dari tadi maghrib, sekarang juga udah pukul hampir jam 1, tetapi walaupun sedikit insya Allah bermanfaat. Karena saya habis cabut gigi jadi masih sakit saya punya gigi, jadi walaupun sedikit insya Allah bermanfaat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka acara puncak berzikir, saudara-saudara, yang dimana acara ini setiap tahun selalu kita adakan, selalu kita rayakan. Ini tempat menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, tempat turunnya kasih sayang, tempat turunnya maghfirah, tempat turunnya pengampunan. Kita duduk di sini, saudara-saudara, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dibacakan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, istirja, salawat kepada Rasulullah SAW. Sehingga bukan hanya tempat ini, akan tetapi tempat-tempat yang mengelilingi tempat ini ikut mendapatkan rahmat sebagaimana tempat ini mendapatkan rahmat, ikut mendapatkan berkah sebagaimana tempat ini mendapatkan berkah. Saudara-saudara, kita duduk di sini berzikir kepada Allah, bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah kabulkan permintaan kita, agar Allah kabulkan hajat kita. Kita berdoa untuk bangsa, kita berdoa untuk negara, kita berdoa untuk Indonesia, agar Allah berikan keselamatan, agar Allah berikan keamanan, agar Allah berikan kesejahteraan. Saudara-saudara, ini acara-acara seperti ini, harusnya acara seperti ini didukung oleh pemerintah, saudara-saudara, didukung oleh aparat, didukung oleh para pejabat, bukan malah acara-acara berzikir seperti ini malah dipersulit, saudara-saudara. Pejabat, kalau ada pejabat aparat pemerintah yang mempersulit acara zikir, siapapun yang mengadakan acara zikir tersebut, mempersulit acara sholawat, siapapun yang mengadakan acara sholawat tersebut, itu pemerintah goblok, itu pejabat goblok, itu aparat goblok, saudara-saudara. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Atau mungkin zikir merusak konsentrasi mereka. Makanya dilarang, makanya dipersulit, saudara-saudara. Mungkin zikir merusak pikirannya, merusak otaknya, merusak konsentrasinya. Padahal harusnya zikir yusofi dzihna. Zikir itu bisa menjernihkan otak, menjernihkan pikiran, memperbagus konsentrasi, memperbagus fokus. Kalau ada orang yang konsentrasinya rusak dengan zikir, dengan la ilaha illallah, alhamdulillah, masya Allah, orang goblok. Jadi menteri kok tolol. Jadi menteri kok goblok, menteri tolol, menteri goblok, menteri bodoh. Orang dengar zikir kok merusak konsentrasi. Mungkin antek-anteknya kali, kalau ada orang yang mempersulit acara puncak berzikir, mungkin antek-anteknya menteri goblok itu. Menteri siapa? Menteri siapa? Iya tahu, goblok tahu.
Siapa? Siapa? Saudara-saudara, iblis, syaitan, iblis kalau mau merusak, mengganggu, menggoda manusia, dengar zikir, konsentrasinya iblis rusak. Konsentrasinya rusak, langsung hilang, langsung lupa. Siapa namanya dia? Oh, saya lupa, kata iblis. Saya lupa karena saya habis dengar zikir tadi, kata iblis, makanya saya lupa. Jadi saya tanya semua, jawab yang keras. Kalau ada yang terganggu pikirannya, terganggu otaknya, terganggu konsentrasinya dengan zikir, dengan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, berarti siapa? 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 Kalau ada pejabat yang terganggu dengan zikir, yang rusak konsentrasinya karena zikir, berarti pejabat apa? Pejabat apa? Menteri apa? Menteri apa? Iblis, saudara-saudara. Bukankah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam ilallahi arba, la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimat yang paling dicintai oleh Allah ada 4 kalimat, saudara-saudara. Dan engkau bisa memulai, bisa mendahulukan yang mana saya dari 4 kalimat ini. Apa itu? Subhanallah, subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah, kemudian Allahu akbar. Ini adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum khairu a'malikum, ingatlah, ketahuilah, akan aku terangkan, akan aku jelaskan, akan aku beritahukan kepada kalian apa amal kalian yang paling baik, amal kalian yang paling bagus, amal yang dimana itu adalah perilaku kalian yang sangat jernih, amal yang lebih utama, yang lebih baik daripada kalian mengeluarkan emas dan perak kalian, yang lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh, kemudian kalian memukul leher musuh tersebut dengan pedang, atau musuh tersebut memukul leher kalian dengan pedang, maka amal ini lebih baik. Apa kata Rasulullah? Yaitu mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amal yang paling baik, amal yang paling bagus, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita duduk berzikir, kita mengingat, bukan hanya mengingat Allah, tapi kita mengingat Rasulullah. Tadi para ulama, habaib, para kiai, beliau menjelaskan tentang bagaimana apa Nabi Muhammad SAW, diceritakan bagaimana orang-orang soleh. Dari setiap ceramah pasti dibawakan kisah Nabi Muhammad sedikit, dibawakan kisah orang-orang soleh sedikit. Qala Rasul SAW, zikrul anbiya ibadah, zikrul solihin kafarah, zikrul maut sadaqah, zikrul kubur yuqarribukum ilal jannah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, mengingat para nabi, mengingat para rasul itu adalah ibadah. Zikrul solihin kafarah, mengingat orang-orang soleh itu adalah kafarah, tebusan bagi engkau punya dosa-dosa. Zikrul maut sadaqah, mengingat kematian adalah sadaqah. Wa zikrul kubur yuqarribukum ilal jannah, mengingat kubur bisa mendekatkan engkau kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini bukan hanya mengingat Allah, tetapi mengingat Rasulullah, mengingat orang-orang soleh, mengingat para ulama, saudara-saudara. Kita duduk di ini majelis berzikir kepada Allah. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat. Bahkan orang-orang di sekitar puncak yang tidak ikut berzikir, mereka ikut mendapatkan rahmat sebagaimana kita duduk di sini mendapatkan rahmat. Ini perkara yang bagus, ini perkara yang sangat baik yang harus didukung, saudara-saudara. Pada malam hari ini, di saat banyak anak-anak muda, banyak pemuda-pemudi Islam yang berbuat dosa, berbuat maksiat, mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat, sebagaimana kita ketahui, malam tahun baru atau malam sebelum tahun baru, 2-3 hari sebelum malam tahun baru, bukan hanya di puncak, di Jakarta, di mana-mana, bahkan di kampung-kampung, di desa-desa, saudara-saudara, berapa banyak para pemuda-pemudi Islam yang merayakan malam tahun baru tersebut.
dengan berbuat dosa. Mereka mabok-mabokan di situ, mereka berjudi di situ, mereka melacur di situ, mereka peluk-pelukan, mereka ciuman, mereka berzina. Kondom di mana ditemukan pada pesta-pesta perayaan malam tahun baru. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang benar shadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam, memang benar apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad 1400 tahun yang lalu. Nabi Muhammad sudah mengetahui bagaimana keadaan umatnya nanti kelak di akhir zaman. Apa kata Rasulullah? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana aw sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'an hatta law dakhalu fi jilab la taba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al yahud wan nasara. Qala faman. Kata Rasulullah, sungguh nanti di akhir zaman akan ada umat setelah kalian, yang dimana umat setelah kalian mereka akan mengikuti golongan-golongan sebelum mereka. Mereka akan mengikuti budaya, pola pikir, gaya hidup, gaya berpakaian, semua mereka ikuti dari golongan-golongan sebelum kalian. Sekalipun golongan sebelum kalian masuk ke dalam lubang bob. Apa itu bob? Bob itu binatang kadal sejenis biawak, cuma bukan biawak. Kalau biawak itu warol, kalau bob itu adalah sejenis biawak, cuma dia lebih kecil dari biawak. Kalau biawak warnanya coklat, kalau bob warnanya kuning. Kalau biawak ekornya licin, kalau bob ekornya ada duri-durinya. Kalau biawak hukumnya haram, kalau bob itu hukumnya halal. Karena ada takrir dari Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah melihat para sahabat memakan bob, Rasulullah diam. Diamnya Rasulullah itu takrir yang bermakna halal, saudara-saudara. Nah, itu kenapa para ulama ahli hadis mereka mengatakan kenapa Rasulullah mengumpamakan masuk ke dalam lubang bob. Karena binatang bob kalau bikin lubang itu sangat sulit. Lubangnya belok-belok ke kanan, ke kiri, ke dalam, naik lagi ke atas. Maka karena begitu sulit lubang tersebut, sehingga Rasulullah mengumpamakan seperti lubang bob. Jadi seperti apapun, bagaimanapun perilaku, perbuatan, ucapan, semua dari golongan-golongan sebelum mereka, umat setelah kalian di akhir zaman akan mengikuti golongan-golongan dan kelompok tersebut. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah kelompok, apakah golongan yang diikuti itu adalah orang-orang Yahudi, adalah orang-orang Nasrani yang nanti umat setelah kami mengikutinya? Kul apa qala Rasul faman. Kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan orang-orang Yahudi? Siapa lagi kalau bukan orang-orang Nasrani? Coba kita lihat, tadi Habib Muhammad telah menjelaskan bahwasanya tahun baru Masehi bukanlah tahun baru kita, sehingga merayakan tahun baru Masehi bukanlah perayaan Islam, bukanlah perayaan kita, tetapi bertasyabuh, mengikuti, menyerupai adat istiadat orang-orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis tersebut dibawa oleh Habib Muhammad tadi, yang artinya barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut, digolongkan dengan kelompok tersebut, dibangkitkan dengan kelompok tersebut. Jikalau yang engkau ikuti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, orang-orang Barat, engkau mengikuti gaya hidup mereka, pola pikir mereka, berpakaian seperti mereka, bertasyabuh kepada mereka, mengikuti ajaran mereka, maka engkau sama seperti mereka. Mereka dilaknat oleh Allah, engkau pun dilaknat oleh Allah. Mereka disiksa oleh Allah, engkau pun akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara-saudara, Allah kasih bencana, Allah kasih musibah bagi negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Allah kasih gempa bumi, Allah kasih tsunami, Allah kasih apa tanah longsor, Allah kasih banjir, Allah kasih kebakaran di mana-mana, kesulitan di mana-mana, kesusahan di mana-mana. Jangan bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau berikan musibah? Ya Allah, kenapa engkau berikan bencana? Ya Allah, kenapa engkau berikan gempa bumi? Ya Allah, kenapa engkau berikan tsunami? Kenapa air laut engkau tumpahkan ke muka bumi? Jangan bertanya kepada Allah, tetapi tanyakan kepada diri saya, Bahar bin Smith. Tanyakan kepada diri kalian, tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada para pemuda-pemudi kita, tanyakan kepada orang tua kita, tanyakan bapak-bapak pertanggungjawaban mereka atas anak-anaknya, tanyakan kepada anak-anak kewajiban mereka atas orang tuanya dan hak orang tua mereka yang harus mereka laksanakan. Tanyakan kepada para ustaz-ustaz, para tokoh-tokoh agama, tanyakan kepada para ustaznya, kiainya, para habibnya, tanyakan kepada guru-guru agama, tanyakan kepada para pemimpin
pemimpin pondok pesantren, tanyakan kepada para penghafal Al-Quran, tanyakan kepada para pejabat, tanyakan kepada para aparat, tanyakan kepada RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden, tanyakan kepada mereka, para pejabat, para aparat, dan diri kita sebagai umat, perbuatan dosa apa, perbuatan maksiat apa yang kita lakukan sehingga mengundang bencana, bala dan musibah dari Allah bagi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, bukankah Allah berkata dalam Al-Quran, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, apa-apa yang menimpa kalian daripada musibah itu akibat perbuatan tangan kalian. Oleh karenanya cukup saudara-saudara, kembali kita kepada Allah pada malam hari ini. Di saat banyak hamba-hamba yang berbuat dosa, berbuat maksiat yang mengundang bencana dan bala, maka kita duduk di ini majelis berzikir kepada Allah. Zikir itulah, doa itulah yang menunda, yang menjadi benteng pertahanan untuk menangkis segala macam bencana dan musibah, sehingga acara-acara zikir seperti ini wajib dan harus didukung oleh pemerintah, pejabat, dan para aparatnya, daripada mereka mendukung dan membiarkan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, acara-acara tidak jelas pada malam tahun baru yang bisa mengundang bencana dan bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa duduk di sini karena terakhir saya di sini kalau nggak salah tahun 2017, saudara-saudara. 2017 acaranya di sana kalau nggak salah. Tahun kemarin saya nggak sempat datang, nggak sempat hadir karena saya pergi ke Bandung untuk menjalani pemeriksaan. Alhamdulillah sekitar 3-4 bulan yang lalu saya bebas. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam menegakkan kebenaran, di dalam menyampaikan kebenaran, tidak ada kata kapok bagi Bahar bin Ali bin Smith. Tidak ada kata capek, tidak ada kata kapok, tidak ada kata lelah di dalam memperjuangkan kebenaran, di dalam menegakkan keadilan. Oleh karenanya saudara-saudara, saya mengajak seluruh dan saya sampaikan, saya menghimbau kepada engkau semua, khususnya para pemuda-pemudi Islam, jangan pernah kalian tunduk kepada kesoliman, jangan pernah kalian tunduk kepada kemungkaran, jangan pernah kalian tunduk kepada ketidakadilan, jangan pernah kalian tunduk kepada kemaksiatan. Sampaikan terus kebenaran, jangan pernah kalian tunduk walaupun kalian harus dimusuhi seluruh alam semesta, walaupun kalian harus dihina, walaupun kalian harus dicaci, walaupun kalian harus dimaki. Jangan pernah engkau tunduk kepada kesoliman, kepada kemungkaran. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya keluar masuk penjara. Kenapa? Untuk menyampaikan kebenaran. Kenapa? Untuk menegakkan keadilan. Yang saya bela bukan diri saya, yang saya bela bukan anak istri saya, yang saya bela bukan keluarga saya. Saudara-saudara, tahun 2018 saya masuk, 2020 saya keluar, baru 2 hari saya keluar, saya dibawa lagi ke Nusa Kambangan. Saudara-saudara, 2020 sampai 2021 dari lapas Gunung Sindur saya keluar, saya bebas. Belum sampai 1 bulan saya sudah ditahan lagi, masuk di Polda Jabar kemarin 7 bulan. Saudara-saudara, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dengan saya dipenjarakan, dengan saya diborgol, saya dipisahkan dengan keluarga, dengan anak dan istri saya, terus Bahar bin Smith bakal kapok, Bahar bin Smith bakal cuit nyalinya, bakal ciut nyalinya, Bahar bin Smith bakal diam, bakal bungkam untuk menyampaikan kebenaran? Tidak, saudara-saudara. Saya telah bersumpah di setiap persidangan saya bersumpah di setiap persidangan, di depan para hakim, di depan para jaksa, di depan pengacara, dan di depan semua yang hadir dalam sidang saya. Bahkan dalam setiap acara, dalam setiap panggung dakwah, panggung ceramah, saya selalu bersumpah bahwasanya demi Allah saya sampaikan kepada kalian, para pengkhianat bangsa, para musuh-musuh agama, para koruptor yang menyengsarakan rakyat, para pengkhianat bangsa yang menderitakan rakyat, yang menyengsarakan rakyat, yang ngaling uang rakyat, yang membuat
rakyat kelaparan, yang membuat rakyat menderita, yang membuat rakyat kesusahan. Demi Allah, kalian bisa memborgol tangan saya, perut saya, kaki saya. Kalian bisa memenjarakan saya, kalian bisa memisahkan saya dengan anak dan istri saya. Akan tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran yang saya sampaikan, yang saya gaungkan, tidak akan pernah bisa kalian penjarakan sampai hari sabar, saudara-saudara. Maka saya tanya semua yang hadir di sini, siap sampaikan kebenaran, siap tegakkan keadilan, siap lawan pengkhianat bangsa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terakhir, saudara-saudara, tadi kita habis menyaksikan pelantikan daripada Front Persaudaraan Islam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah ila akhiril ayah. Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang yang beriman. Allah beli jiwa mereka, Allah beli harta mereka, Allah beli raga mereka, Allah beli badan mereka. Dan Allah bayar bukan dengan dinar, bukan dengan dirham, bukan dengan emas, bukan dengan permata, tapi Allah bayar dengan sorga sebagai bayarannya. Untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk berjuang di jalan Allah, untuk memerangi musuh-musuh Allah, untuk beramar ma'ruf, untuk nahi mungkar. Nah, saudara-saudara, tidak ada di zaman sekarang yang lebih rela kehilangan nyawanya, hartanya, jiwanya, badannya untuk berjuang di jalan Allah selain daripada para laskar-laskar persaudaraan Islam, saudara-saudara. Oleh karenanya Indonesia harus bangga punya Front Persaudaraan Islam, betul? Karena Front Persaudaraan Islam bukan hanya benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi juga benteng Islam. Bukan hanya benteng Islam saja, tetapi juga benteng NKRI, benteng merah putih. Saudara-saudara, jangan diragukan tentang nasionalisme, jiwa-jiwa nasionalisme daripada seluruh para relawan-relawan dan laskar Front Persaudaraan Islam. Setiap ada bencana, setiap ada musibah, yang lain, ormas-ormas lain, aparat pejabat yang lain sudah pulang, Front Persaudaraan Islam masih tetap membantu saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang ditimpa musibah. Oleh karenanya saya sangat yakin, saudara-saudara, demi Allah, andaikan jangankan hanya bantuan, jangankan hanya bencana yang menimpa Indonesia, andaikan ada musuh-musuh dari luar atau musuh-musuh di dalam yang ingin merusak Indonesia, yang ingin merampas kedaulatan Indonesia, yang ingin mengopok-ngopok Indonesia, demi Allah, laskar daripada Front Persaudaraan Islam yang akan berada di barisan paling depan, rela hancur dan binasa demi bangsa dan rakyat Indonesia. Takbir. Saya tanya semua, khususnya laskar Front Persaudaraan Islam umumnya, jamaah yang hadir, siap hancur di Indonesia, siap binasa di Indonesia. Kalau pengkhianat bangsa maju untuk melawan rakyat, melawan Indonesia, melawan Islam, maju atau mundur? Kurang keras, maju atau mundur? Maju atau mundur? Kalau ada yang ingin merampas kedaulatan rakyat, maju atau mundur? Melawan para koruptor-koruptor pengkhianat bangsa yang menyengsarakan rakyat, yang maling uang rakyat, maju atau mundur? Maju atau mundur? Siap hancur di Indonesia, siap binasa di merah putih. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal